Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Lutfi. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ERP. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Roni Hermawan, ada juga Medi Anggita, ada Nurasana, ada Leni Andriani, dan ada juga Octavianus Andika Putra atau yang biasa disapa Randy. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudara Medi Anggita, pembahasan kedua oleh saya sendiri, pembahasan ketiga oleh Leni, pembahasan keempat oleh saudara Nur, dan pembahasan terakhir oleh saudara Randy. Definisi Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem berbasis komputer sebagai tulang punggung perusahaan yang didesain untuk mengotomatisasi banyak proses transaksi perusahaan dan terintegrasi secara real time. Sejarah perkembangan ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP2, di mana MRP2 sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Enterprise Resource Planning atau ERP dan pendahulunya Manufacturing Resource Planning atau MRP2 memungkinkan terjadinya kemajuan yang sangat besar dalam manajemen proses-proses manufaktur. ERP juga salah satu faktor penyumbang pada performa ekonomi Amerika yang luar biasa pada era 1990-an. Tahapan evolusi ERP. Tahap 1. Material Requirement Planning atau MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap 2. Closed Loop MRP merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap 3. Manufacturing Resource Planning atau MRP2 merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap 4. Enterprise Resource Planning merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap 5. Extend ERP atau ERP2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Teman-teman, nama saya Roni. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Anggi. Saya akan mempresentasikan slide 5 sampai dengan slide 7. Nah, di slide 5 ini kita akan membahas mengenai tujuan dan peranan ERP dalam organisasi. Tujuan yang pertama itu dapat mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian tujuan yang kedua itu dapat menjadikan perangkat lunak menjadi mengintegrasikan banyak proses bisnis, yaitu menghubungkan satu data dengan data yang lain. Misalnya, jika kita membuat invoice di dalam sistem, maka itu akan menghasilkan data penjualan. Demikian pula kita akan dapat memperoleh data piutang. Selanjutnya, dapat menghasilkan informasi yang real time atau nyata, karena setiap transaksi yang terjadi itu kita langsung input ke dalam sistem, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang real time. Nah, untuk tujuan yang terakhir atau yang ketiga ini dapat membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa menjadi lebih komponen dari ERP. Yang pertama itu ada people. Dalam implementasi ERP terdapat orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu staf IT,
dan pengguna dari sistem ERP nantinya. Pengguna memiliki peran kunci dalam implementasi ERP sejak awal. Kenapa? Karena setiap pengguna memiliki tanggung jawab dalam menginput, memproses, dan menghasilkan output dari sistem. Kemudian, komponen yang kedua itu ada proses. Hal ini berhubungan dengan proses bisnis, prosedur, dan aturan, serta proses bisnis dengan menggunakan sistem ERP. Selanjutnya, komponen yang ketiga itu ada hardware yang berkaitan dengan teknologi dalam mengimplementasikan ERP. Salah satunya adalah hardware yang meliputi server maupun klien. Kemudian, komponen yang keempat itu ada software dalam mengimplementasikan ERP juga bergantung pada komponen software yang meliputi sistem operasi dan program aplikasi. Nah, untuk yang komponen yang terakhir itu atau yang kelima ada database. Hal ini berhubungan dengan informasi yang berasal dari pihak internal dan eksternal organisasi yang nantinya disimpan ke dalam suatu penyimpanan yang bernama database ini. Karakteristik dari ERP. Karakteristik yang pertama itu ada paket software yang didesain pada lingkungan klien maupun server. Jadi nanti ada komputer klien, ada komputer server. Nah, biasanya komputer server itu tempat penyimpanan data, dan biasanya itu server dikhususkan untuk server. Jadi kalau kita mau akses sistem biasanya nanti pakai komputer klien, baik itu tradisional berbasis desktop maupun modern berbasis web. Nah, biasanya kalau server tradisional itu berbentuk aplikasi yang bisa diletakkan pada desktop komputer dan biasanya bisa diakses secara offline, jadi nggak perlu online, nggak perlu pakai koneksi internet. Sedangkan yang server berbasis web biasanya harus diakses secara online sehingga membutuhkan koneksi internet yang baik. Nah, kalau koneksi internetnya yang nggak bagus, nggak baik, nanti pada saat kita mengakses sistem, nah itu akan mengalami kendala, lemot lah, loadingnya lama lah. Dan kalau enaknya web itu kita bisa akses di mana aja, nggak perlu di kantor. Kayak gitu sih, ada kelebihan ada kelemahannya antara web sama desktop. Untuk karakteristik yang kedua itu mengintegrasikan proses bisnis yang bersangkutan dalam perusahaan, menghubungkan satu data dengan data yang lain. Nah, itu yang berarti mengubah satu data sama dengan mengubah data lain yang berkaitan dengan data tersebut. Seperti tadi pas kita buat invoice, kalau kita ubah nominal penjualan kan berarti nanti data penjualan berubah, data piutang pun juga sama berubah, kayak gitu. Nah, untuk karakteristik yang ketiga itu memproses seluruh transaksi organisasi. Nah, misalnya nih sistem ERP yang digunakan itu akuntansi, maka seluruh transaksi dari penjualan, pembelian, finance sampai dengan accounting itu nantinya akan diproses oleh software, kayak gitu. Untuk karakteristik yang keempat, menggunakan database skala perusahaan untuk penyimpanan data. Nah, itu menjamin keamanan data sehingga semua data perusahaan dapat tersimpan dengan baik. Data yang ditampung pun cukup banyak dan tidak akan mempengaruhi proses penggunaan ERP. Jadi nggak akan ngaruh, nanti kita inputnya bakalan jadi lemot. Selanjutnya yang terakhir itu atau yang kelima, karakteristik yang kelima, mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. User yang mengakses adalah yang memiliki hak atau izin. Tidak semua user bisa dengan leluasa masuk dalam ERP. Nah, jadi tuh yang punya user aja yang bisa
akses ke dalam ERP. Kalau nggak punya user ya nanti dia nggak bakal bisa login. Dan biasanya itu setiap user itu punya level kewenangan yang beda-beda tergantung dengan divisi masing-masing. Konsep ERP. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin mewujudkan konsep ERP tanpa adanya dukungan sistem berbasis komputer. Fase-fase implementasi sistem ERP. Yang pertama, fase inisiasi, berupa rencana strategis atau juga dari beberapa kejadian yang muncul di perusahaan. Misalnya, ada tawaran dari vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, perubahan pada peraturan dan hukum, atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Kedua, fase evaluasi, meliputi evaluasi proses bisnis, analisis kebutuhan, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda. Ketiga, fase selection. Pada fase selection dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, karena dihabiskan untuk menyeleksi berbagai potensi alternatif, termasuk peluang mengakhiri proyek, atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Keempat, fase modifikasi. Fase modifikasi dapat dijalankan dengan dua cara. Cara pertama, modifikasi yang terjadi dalam rangkaian proses analisis konfigurasi dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan atau hingga batasan waktu tertentu. Cara kedua, dengan melakukan pemilihan status target tertentu dan kemudian menerapkan pengukuran atas pencapaian target tertentu. Proses ini dilakukan secara paralel hingga membentuk suatu lingkaran. Dilakukan tahapan pelatihan bagi para pengguna. Kelima, fase penyelesaian. Jika semua berjalan lancar, konsumen akan melunasi pembayaran, tergantung dari kontrak. Dan juga tahapan ini, perusahaan biasanya mendapatkan pelajaran dan pengalaman atas segala kejadian selama proyek implementasi, termasuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan dan peluang implementasi selanjutnya. Kriteria pemilihan ERP. Yang pertama, proteksi akan investasi atau total investment protection. Kedua, tingkat skalabilitas yang tinggi. Ketiga, mudah digunakan atau easy to use. Proses implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang pertama, keputusan untuk memakai ERP. Yang kedua, memilih ERP yang tepat. Yang ketiga, merancang kebutuhan bisnis dengan fasilitas ERP yang dipilih. Yang keempat, melihat dan mengevaluasi setiap proses bisnis dan perubahan apa yang perlu dilakukan di dalam modul ERP. Yang kelima, ada pelatihan dan pengetesan ERP sebelum proses go live. Lalu yang terakhir ada evaluasi setelah go live dari sistem ERP. Ada keuntungan penerapan sistem ERP. Pada organisasi atau perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP, umumnya menggunakan sistem database yang terpisah, di mana setiap unit kerja memiliki database tersendiri, seperti pemasaran yang memiliki database pemasaran, sumber daya manusia atau HRD dengan database HRD tersendiri, purchasing memiliki database pembeliannya tersendiri, dan bagian finance atau keuangan memiliki database keuangan tersendiri. Sistem terpisah demikian memiliki database yang berbeda, dan sering terjadi ketidaksesuaian sehingga sulit untuk pengelolaannya. ERP atau Enterprise Resource Planning ini dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah tersebut menjadi terintegrasi, sehingga pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh organisasi yang berhasil menerapkan ERP. Yang pertama, ada integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis tertentu. Jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbaharui juga. Pembaharuan ini terjadi secara real-time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi.
Data yang dimasukkan tersebut hanya perlu sekali pemasukan saja, yaitu saat terjadinya transaksi, sehingga tidak perlu lagi ada pemasukan data pada modul lainnya. Dengan demikian, kebutuhan untuk beberapa kali entry data dapat dieliminasi atau dihilangkan, dan kemungkinan terjadinya kesalahan pengetikan data dan duplikat data juga dapat diminimalisasikan. Struktur database yang terpusat juga memungkinkan administrasi dan keamanan yang lebih baik atau untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang penting. Yang kedua ada perencanaan dan manajemen sistem informasi. Sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Dalam menyajikan laporan, sistem ERP dapat menghasilkan laporan standar yang diperlukan oleh manajemen, dan laporan tersebut dapat diakses oleh manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain menyediakan perencanaan yang lebih baik, sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dipersingkat. Yang keempat ada pembentukan standarisasi prosedur. Sistem ERP didasarkan pada proses praktik internasional terbaik yang diadopsi oleh organisasi yang menerapkannya. Pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga tidak tergantung pada individu atau pekerja tertentu saja. Sistem ERP bagi sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang terakhir ada data real time. Kelemahan penerapan sistem ERP. Di samping ERP memiliki keuntungan, ERP juga memiliki kelemahan. Di sini terdapat 5 kelemahan penerapan sistem ERP. Yang pertama ada harga sistem yang sangat mahal, dikarenakan ERP ini sendiri dikembangkan untuk menggantikan sistem-sistem yang terpisah menjadi terintegrasi sehingga pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada data dalam sistem ERP berada dalam suatu tempat. Yang ketiga siklus implementasi panjang. Yang keempat membutuhkan partisipasi user untuk berhasil. Dan yang terakhir ada kompleksitas. Sistem ERP biasanya terlalu banyak fitur dan terlalu kompleks.